kelingan diri simpeta rajena hate bulan nembrakeun kamelang kalangkang moekan jalan poek mongkleng tengah poek salah jalan titincakan raga sarung kahayang lengit pangancikan diri bingung lembur pamatuhan ninggalkeun alam wiwitan Udah kemana, Pak? Hei, Kemana? pulang. Pulang ke mana? Oh, Bapak. Harus di mana? Masih rencangan ininya, Pak. Olahraga itu teh. Ah, biasa ya, kurang pilih. Dagang. Mas Anes. Naon? Betul, ada ya, Pak? Betul. Pak. Pencet. Betul. Nuhun. Ini bapak yang di depan ini tukang pijat. Dia pakai sepeda jaraknya sangat jauh. Coba lihat. Bapak bumi di mana? Di Perum, Pak. Baru mana? Perum Asabri. Iring pun adik. Oh, Adik anjing mana? Terus di Pangulah, Pak. Pamulang mana? Kerawang. Semohon, itu. Pamulang Kerawang naik sepeda. Waduh. Pak, kirain lah. Waduh, hebat. Ini bapak ini habis goes sepedanya, itu rumahnya di Jatiluhur. Nah, tadi katanya mijitnya sampai Pangulah. Pangulah itu Kerawang, jauh banget. Naik sepeda usianya udah tua begini. Kan? Ini masih 2000, Pak. Oh, sepeda dari tahun 2000. Sekarang berarti udah 20 tahun, Pak. Sepedahan, nih. Sepeda Dengan 20 tahun nih. dengan bahan bakar. Iya, bahan bakarnya tenaga. Saya kuat tahu sapiring. Jam keluar di rumah jam seberapa? Tergantung kanu uningan aya nu manggi, aya nu. Enggak, tadi pagi jam berapa? Oh, tadi jam 6. Setengah 6 pagi. Iya. Keluarnya setengah 6, mijit kemana? Langsung ke Pangulah. Ke Kerawang. Kerawang. Naik sepeda. Sepeda. Dari Asabri. Asabri itu Jatiluhur. Jalannya mudun gini nanjak. Cet. Dari Pangulah ke Pasir Nangka. Pasir Nangka. Baru saya tadi ketemu di jalan sama saya. Ya. Itu rencana Bapak mau kemana itu jalan tadi? Pulang. Pulang. Jam 9 katanya. Oh. Harus pada pulang. Tiap hari berapa pasien? Paling 3 stroke unggul, Pak. Oh, Bapak biasanya nanganin yang stroke. Yang stroke. Anu anak badan mah ya kalana seueur kalana ya. Ya, kalau pasien biasa kadang ada, kadang enggak. Ya. Barusan Pangulah juga stroke. Stroke tapi udah bisa jalan, bisa ngomong. Sama Bapak dipijitnya dari awal. Iya dari awal ke 8 Ya. 16 kali. Ayo, Pak. Umur Bapak berapa sekarang? Lahir 52, Pak. 52. Berarti sudah berapa? 78 ya? Enggak. 68. 68. 68. Udah lewat malah. Bulan 3 sih. Hah? Udah lewat 68 juga. Oh, Sekarang udah bulan 3 sekarang. ada belum 3 ya? 68 tahun. Asli Bapak mana? Asli saya, maaf Pak. Saya betul terang, saya lahir di Aspal tahun
Bapak lahir di asrama polisi. Ya, Galatura. Asrama polisi tahun berapa? Tahun 52. 52. Bapaknya Bapak berarti polisi. Iya betul Pak. Kami sudah besar, sudah kelas 3 pindah ke Pasar Rebo. Rumah bapak saya di depan Situ Bulet yang sekarang tanah kosong. Bapak nikah sama orang mana dulu? Sama orang Pejaten, tapi nikahnya di sini. Pejaten Jakarta. Iya. Punya anak? Punyanya kedua, tapi saya nggak tahu karena berpisah anak saya kelas 2 sama kelas 3. Kelas 2 sama kelas 3 SD. SD. Ikut sama ibunya? Ibunya ke? Waktu itu setelah itu karena isuan dari saudaranya, dia keluar ke Arabia langsung menceraikan saya di pengadilan itu. Oh, bukan. Anak Bapak dibawa istrinya ke Di Jakarta. di Jakarta. Sampai sekarang nggak pernah ketemu? Iya. Nggak pernah sama sekali? Pernah ketemu nggak? Ya, ketemu saat sekali, paling 10 tahun ketemu sekali. Sekali. Setelah tahun berapa berpisahnya? Tahun 90 Pak. 90 berpisah, sekarang sudah tahun 2000. Ya 2000. Boleh saya Iya kan? Sekarang tahun 90, ya kan? Sekarang sudah 2020. 20 30 tahun loh, Pak. 30 tahun saya tak punya. Bapak nggak ketemu sama anak Bapak. Nggak ketemu. Anak Bapaknya ikut sama ibunya. Iya. Bapak sama ibu berpisah sama istri. Iya lanjut. Karena Ya karena kan gaji saya kecil Pak. Oh. Saya kan dulu driver Pak Husen dulu Pak. Oh, Husen Susanto. Iya Husen Susanto. Bapak supirnya Pak Husen. Dulu waktu pertama sini. Tapi waktu dulu ya, Iya, bukan Pak dulu. Husen menjelang terakhir bukan. Bukan, waktu masih keuangan kalau nggak salah. Oh, dia masih kabag keuangan atau kasubag. Kasubag. Zaman dulu ya. Zaman dulu. Bapak supirnya Pak Husen. Karena gaji Bapak kecil, istrinya minta cerai. Iya. Tapi anaknya dibawa. Iya. Habis itu Bapak terus nggak nikah lagi? Enggak, sampai sekarang masih utuh. Masih utuh, nggak nikah lagi. Terus akhirnya Bapak ikut sama? Sama adik saya di Perum. Pernah Dari tahun berapa di Perum Asabri? baru tahun 18. Tahun 2018. Sebelum 2018 tinggal di mana Bapak? Kontrak Pak, pindah-pindah. Pindah-pindah. Iya, Kontrak-kontrak di? semampunya kita kalau nggak mau pindah lagi. Oh. Saya harus menderita terus. Kontrak terus. Lewat sini. Assalamualaikum. Salam. Sini ya Bapak sini. Banyak duduk sini. Ini maskernya baru. Waduh. Jadi Bapak teh sebatang kara aja ya? Iya Pak. Berdua Terus sama ini tinggal sama saudara saya. saudara sehari, iya saya mana sehari kalau sehari berapa itu Bapak dapat? Ya kalau dapat seorang cuma 50.000, kalau 3 orang 150.000. Kalau ada 3. Jadi makan sama itu paling nanti ketemu lagi pasien ya yang 150.000 juga nggak nyampe satu 3 hari karena makan setiap harinya di warteg kan bersama sama adek. Bapak makan di warteg? Di warteg aja yang murah-murahan Pak. Makan sendiri. Ya. Kalau ada pasien tiap hari, tapi itu kan tidak tiap hari ya? Enggak setiap hari dapat pasien, barusan juga cuma satu juga cuma dipegang sebentar ngasih 20.000 ya kasih belikan. Oh karena kan kita nggak bukan narif ya Pak ya? Ya, bukan narif, saya nggak bersama Bantu orang. nggak berani narif Pak, dari dulu juga sejak tahun 70 nggak pernah mengeluarkan ucapan berapa nggak pernah. Jadi barusan pegang-pegang pasien hanya dikasih 20.000. Iya. Bapak jalan lagi naik sepeda Iya. itu. Jadi bantu pasien yang menderita stroke tapi tidak pernah pasang tarif. Iya, nggak Ini pernah. hebatnya orang-orang tradisional tuh. Kemudian yang dikasih 20.000 diterima karena logikanya kita nggak mungkin narik tarif sama orang yang sakit. Orang stroke itu dia sudah kehabisan apapun. Dia usahanya berhenti, dagangnya berhenti, jadi pegawainya dia berhenti dulu. Pasti kan nggak ada uang. Ya, yang seperti ini harus banyak yang bisa nyembuhin orang-orang stroke itu. Itu sepeda tes tahun 2000 ya? Tahun 2000 Nggak pernah ganti? nggak pernah, paling ganti ban kalau habis. Ganti ban. Dan sudah nyaman dengan sepeda itu? Udah nyaman, sadarnya sudah saya ganti yang ada pernya supaya dia kena benturan lombang tuh nggak begitu enak ke badan. Iya. Ini luar biasa. Saya tadi itu penasaran, pengen lewat ke daerah itu. Ternyata saya harus ketemu sama Bapak. Keliling Purwakarta, Karawang, Pleret sampai Tiga Waru, Citongkol. Sepeda Bapak?
Iya, boleh tanya tuh Pak Kamit istri anaknya yang stroke 6 tahun tuh Di di Cidongkol, Cilaras. Cidongkol. Cidongkol itu Pak Cisarua loh, Pak. Cisarua yang naik Iya. ada SD, SMP langsung masuk Masuk ke bawah. Iya. Cidongkol itu kan Cisarua. Nanti ke bawah tuh, Pak. Iya, betul. Cisarua ke bawah itu namanya Cidongkol. Iya. Itu jauh, Pak. Boleh tanya. Bapak naik sepeda ke situ? Iya. Ya Allah ya Robbi, dari sini sekitar 20 km loh, Pak. Iya betul, saya berangkat jam setengah Dan 5. medannya berat, bukan medan ringan. Betul waktu itu. Dari sini kan Cilalawi nanjak tuh, Pak. Nanjak. Betul. Nah, nanti Cisarua tuh mudun. Nah, Iya. nanti nanjak lagi. Betul. Waktu dari Cisarua ke Cidongkolnya mudun tuh. Iya betul. Nanti pulangnya nanjak. Nanjak lagi betul. Bapak ngegoes. Iya, boleh tanya orang-orang sana. Luar biasa ini. Ya, sama Pak Yayan tuh yang di depan masjid Baitur Rahman, boleh tanya. Pak Wiwi sama yang di Koramil juga Pak Di Ani. situ pasiennya siapa yang di Cidongkol? Linda, anaknya Ibu Ikoh, bapaknya Pak Kamit. Umur berapa tahun? Umurnya mungkin sekitar 30-an Pak, masih muda Pak. Stroke ya? Terus kayak cacing aja nggak bisa berkutik. Sekarang udah mulai dari bisa. Siloam Udah langsung. mulai bisa. Alhamdulillah sekarang sampai punya rumah. Bisa jalan lagi, alhamdulillah. Boleh tanya lah Pak Kamit, anaknya Linda. Saudara. Nah itu Pak, kalau stroke, stroke dipijit. Nah yang dipijit oleh Bapak itu apa? Kan stroke itu kan penyumbatan pembuluh darah. Betul. Kemudian pembuluh darahnya bisa pecah kan? Kalau memang sembarangan megang. Bukan yang di sini di otaknya kan bisa pecah, pecah kan? Pecah akhirnya dia ininya kan nggak jalan, nah, gitu kan? Nah itu kalau secara umum stroke itu yang nggak kemper kaki itu apa penyebabnya? Kalau pendapat saya sih kebanyakan kecapean karena terlambat makan tadi, lalu masuk angin. Bisa jadi makannya juga berlebihan. Berlebihan. Nah Bapak kan dipijit tuh kan stroke tuh kan kemper tuh Pak, ininya kan, ini aliran darahnya udah nggak jalan, gitu kan? Iya. Nah itu Bapak itu disembuhkannya dipijitnya itu apa? Yang pertama saya pegang dulu nadinya dulu, denyutan nadinya ada apa enggaknya. Nadinya keras atau lambat apa hilang sama sekali, kalau nggak ada denyutan nadi, itu dulu yang pertama. Setelah itu baru dilihat telapak mana yang hijau, mana yang hitam, dan mana yang merah. Itu sistem saya. Jadi pertama dipegang denyut nadinya, terus nadinya semua di sini kan. nadinya dipegang, terus Kalau ada dan cepat, bila mana cepat di sini, oh berarti jantungnya membutuhkan lagi kosong darah. Maka saya pegang ini dulu Pak. Setelah itu anginnya dulu di sini, pegang angin. Kontrol perutnya juga, kepalanya juga, lalu tenaganya juga sini. Nah, setelah itu pegang, kalau cepat panas itu berarti normal. Tinggal menunggu gerakan. Dan terus rajin ya? Iya, rajin. Terus-terusan ya? Terus-terusan Pak, nggak rutin tiap hari. Saya pegang saraf tuh kebanyakan 1 minggu atau 10 hari. 10 hari sekali? Iya. Kalau tiap hari saya nggak sanggup, karena takut karena lebih parah lagi bila mana stroke sarafnya terbentak dengan daya tekan berlawanan dengan pijit. Wah, luar biasa ini. Saya nggak berani. Bapak belajar mijit ini dari mana? Maaf Pak, udah uji panjang juga nih. Enggak apa-apa, ini kan cerita. Bapak belajar mijit dari mana? Saya dulu belajar kerja di Komentaris Pak. Belajar kerja di Komentaris sebagai portirnya Bapak Sipodo. di mana? Di Komentaris. Komentaris apa? Dulu mah Komentaris, sekarang Polwil. Oh, dulu Polwil. Komentaris waktu itu kan belum ke Polda, tapi masih Kadapol. Zaman baheula itu ya. Terus iya. Nah, saya di situ Pak Sipodo kan yang rumahnya depan kantor itu, dia sebagai kabasskrim. Reskrim. Nah di situ ada kejadian penangkapan di Kapolda seorang Taiwan yang tidak bersurat. Sudah punya surat izin tinggal. Yang bisa itu hanya bisa bicara dengan Dokter Budi karena orang Chinese. Iya, Pak Dokter Budi yang di situ dulu. Budi Dulu saya Kuncoro. pernah berobat sekali dulu waktu mahasiswa. Dan situ ke sana, lalu lama-lama ada kabar sama izin, tahu dari mana gimana, kata Pak Harto, silakan aja coba dulu kalau memang betul. Ternyata ide dikumpulin betul, refleksi adalah paling hebat. Bukan, artinya Bapak belajar dari Orang yang Thailand yang lagi mengobati pilot,
Heeh. yang selama 7 tahun dari jam 9 jam 3 langsung hilang, Nah, langsung gini. menanyakan cucunya. Jadi kan orang Thailand tuh ditangkap Hmm. karena tidak punya izin tinggal, tidak punya visa kan. Ketika ditangkap ngobrol sama bapak. Enggak, di sana dulu, lalu yang ditanyain untuk ngobrolnya sama dokter Budi. Oh, udah orang Thailand ngobrol sama dokter Budi. Dan saya sebagai supirnya mundar-mandir ke sana. Heeh. Dia biasa saya daripada di dalam penjara, lebih baik saya mengobati orang. Oh, jadi orang Thailand itu, orang Taiwan. Orang Taiwan kan? Thailand. Orang Thailand itu nggak mau ditahan, ya kan? Daripada saya ditahan, ya kan itu zaman dulu ya, zaman dulu. Daripada saya ditahan, ke dokter Budi ngomong, ya kan? Lebih baik saya ngobatin orang. Maka orang Taiwan itu mengobatin. Siapa yang diobatin orang? Pilot Pak siapa lupa lagi yang di perumahan Dago itu. Ada pilot, Ada stroke, stroke. diobatin sama orang Taiwan. Oleh bapak diperhatikan, Saya suruh nungguin dia, nungguin pilot itu, menungguin Thailand. orang lain agar tidak kabur. Ya. Dan situ saya suruh bantu sampai akhirnya banyak pengunjung yang berbuat kepada dia. Nah disitulah saya belajar sambil Si orang Taiwan ini punya keahlian pengobatan, orang Thailand tuh. Iya. Akhirnya bapak karena suruh nungguin orang Thailand agar supaya diawasi jangan sampai kabur, bapak sambil belajar. belajar. Disitulah saya mendapatkan teknik medika dari cara refleksi itu. Siapa nama orang Thailand itu? Mr. Chen Lee kalau nggak salah. Mr. Chen Lee. Luar biasa, ini saya ketemu di jalan sama yang pakai sepeda punya perjalanan top. Luar biasa ini. Aduh. Dari situlah bapak mulai belajar. Lalu setelah itu dikasih izin sama Pak Harto di 6 bulan. Pak Harto presiden. Iya, waktu langsung dokter. Izinnya dalam bentuk apa? Ya untuk pengizinan karena bisa aneh kan dulu kan belum ada refleksi Pak. Belum ada refleksi. Bapak dikasih surat izin, dikasih izin untuk buka refleksi. Enggak, itu orang Thailand. Orang Thailandnya, oh ya karena dia orang luar negeri, ya kan dikasih izin sama presiden. Ya zaman baheula lah itu mah jadul. Ya bukanya di mana orang Thailand nih? Ya itu di Dago Pak. Di Dago. Persimpangan Boromeos lalu Jalan Siliwangi dapat diukur. Nah di situ rumah yang nomor 110. Di situ saya suruh nungguin. Di Dago. Bapak nungguin dia, tapi dia sudah buka refleksi. Ya akhirnya banyak pasien yang datang. Pasiennya banyak datang, dikasih izin lah waktu itu ya oleh pemerintah lah ya. Gitu. Dari situlah bapak belajar. Mengamalkan ilmu itu. Ya dengan secara seperti itu kamu belajar katanya. Akhirnya Dokter Erwin, Dokter Idi se-Indonesia itu bagus kamu ikut aja dulu 6 bulan, saya nggak kerjaan dulu, nggak kembali ke Purwakarta. Jadi dia ikut dia selama 6 bulan di Bandung berarti. Di Bandung. Habis selesai 6 bulan dia balik ke Thailand. Masalah itu urusannya ke Jagung dulu Pak, sudah pulang ke negeri. Oh iya, artinya kan dia dideportasi oleh Kejaksaan Agung ke Thailand, ya kan? Udah dia bapak udah nggak tahu lah persoalan. Cuman bapak sudah punya ilmu dari Mr. Chen Lee itu. Chen Lee mungkin orang Taiwan Pak. Kurang tahu semuanya. Bukan Thailand Pak. Thailand perasaan namanya nggak Li begitu orang kalau Thailand. Mr. Chen Lee. Chen Lee itu pasti orang Taiwan. Yongjok kalau nggak salah, Yongjok akhirnya. Nah, ya kalau Yongjok mungkin iya. Kalau Yongjok itu biasanya orang Thailand. Chen Lee Yongjok kalau nggak salah. Orang Thailand. Jadi disitulah pengetahuan saya sampai sekarang yang dimanfaatkan selama pengangguran. Ini saya nih Pak. Ini sini agak coba pegang loh Bapak. Pelan-pelan aja Pak. Ya. Lumayan nyeri Ya, gitu Pak. Kok ini sakit banget Pak? Ya, ini kan sentral. Sentral sampai ke bibir. Ini sentral. Sentral gerak di kebanyakan dari jempol Pak. Saya memang lagi agak sakit ini. Karena mungkin faktor kedinginan. Saya kan sudah 15 tahun nggak minum obat kimia Pak. Herbal terus. Nggak minum herbal juga karena nggak pernah sakit. Iya, sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, maaf aja Pak ya. Iya. Nah harus dijaga. Ini. Nah udah sedikit kok. Waduh. Gini, dalam atau di luar? Nah ini.
Nyeri. Kalau nggak salah dia nggak ada apa-apa lagi. Oh bagus, denyutannya gagah. Gagah ya Pak? Ya, gagah denyutannya. Walaupun nggak diukur loh, udah bilang gagah, tapi memang kata saya suka diperiksa sama dokter Asep, memang Bagus. denyut nadi saya katanya itu denyut nadi anak muda katanya, Gagah, Pak. karena suka sepeda. Bapak apalagi tiap hari naik sepeda. Nah, telapak Pak. Biasa. Kalau juga masuk angin doang, Pak. Iya, wajar. Masuk angin doang. Coba. Yang jelas ini di sini Pak masuk angin Pak. Oh. Aduh. Hebat ya. Waduh, anak muda kalah. Nah udah bagus Udah, sudah. sebelah lagi. Udah. Ah. Aduh. Nyeri. Oh, mau coba sok. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Pak, minum dulu, Pak. Maaf punten Pak. Nyeriin nak. Lumayan. Sautik. Amin dompet ya. Pak, terbakar. Mata berapa? Bapak udah makan belum, Pak? Bapak belum makan kan? Udah makan ini aja Pak. Hah? Makan nasi aja. Nggak usah Pak. Hah? Biarin nggak usah udah. Saya perutnya kecil kok. Gimana? Nggak usah makan nasi. Saya kecil. Nanti nggak semua. Saya biasa makannya makan. Bapak yang makan nasi manis nggak aja. tiap hari? Makan nasinya tadi jam 3 asar, setiap hari jam 3 asar aja. Jadi tidak pernah makannya cuma sekali. Sekali nggak pagi nggak pernah makan nasi, cuma jam 3. Pagi makan apa? Paling teh manis doang. Bapak pagi cuma minum teh. Betul, silahkan aja lihat di rumah. Hanya Makan nasinya cuma sore jam 3. Iya. Habis itu enggak. nggak makan lagi. Enggak. Luar biasa. Saya nggak makan makanya. Saya ini pagi harus makan nasi. Nggak makan nasi nggak makan. Bapak naik sepeda. Iya. Hanya mengkonsumsi minum teh manis, makannya cuma sekali. Iya. Itu pun sedikit. Iya, bisa ininya aja Pak. Karena saya kalau dulu pernah 2 kali akhirnya ngantuk di tengah jalan. Oh. Nggak bisa. Jadi kalau makan nasinya banyak, nantinya untuk Bapak dimakan dulu. Oh, makasih. Pak, mau ini sok mangga Pak? Aduh keganggu. Enggak Pak. Silakan Pak. Ayo makan Pak. Bapak kan orang baik. Hah? Oh. Allah Akbar, ampun Pak. Kenapa Pak nangis? Itu dukanya terang nalaksa ya. Iya coba. Makan ya Pak. Ayo makan Pak. Bubu nalaksa. Ya, Bapak sedih. Ayo makan Pak. Coba. Pak. Iya. Bapak mau nanti pulangnya diantar aja. Biar nggak usah lah. Nggak usah, mau jalan aja. Jalan aja pakai Ya sepeda. udah, mau jalan aja. Repotin nanti banyak kerja. Nggak apa-apa, saya orang santai Pak. Bapak ini kan tukang nolong orang, bantu orang. Bapak kerja puluhan kilometer setiap hari bersepeda Alhamdulillah. dan dilakukan dengan ikhlas. Keliling ke Kerawang, jarak yang sangat jauh. Ke Tegalwaru, ke Cidongko, jarak yang sangat jauh. Saya nggak sanggup loh naik sepeda ke sana. Dengan posisi sepeda seperti Bapak. Ini saya nitip buat Bapak. Karena Bapak banyak bantu orang, Aduh Pak. saya hari ini adalah
minimal perbaikan sepeda Bapak. Jangan Pak, ambil. Bapak orang baik. Alhamdulillah. 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 Ya sama-sama, bapaknya yang sehat. Karena bapak banyak nolong orang, sehat ya. Sehat. Terima kasih saya bisa ketemu bapak. Alhamdulillah. Peting mepelingan diri simpeta rajena hate bulan nembrakeun kamelang kalangkang moekan